Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD yang disertai gejala rheumatis dan anxiety. Sebelum saya mulai, silahkan di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Yang sudah melakukan, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga dengan menonton teman-teman channel saya, kalian bisa paham tentang apa yang kalian rasakan, penyakit yang kita derita, terus ditonton, dipahami, dipraktekkan, insya Allah dibantu dengan ikhtiar dan doa, insya Allah Allah menjawab doa kita, diberi kesembuhan sehat kembali seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saya habis sholat isya di hari Sabtu malam minggu ini ya, menyapa teman-teman ya, udah hampir 1 mingguan lebih sesudah lebaran, ini hampir 12 hari sesudah lebaran Idul Fitri. Nah, saya akan membahas tentang mengelola pikiran, ya kan, mengelola pikiran bila sensasi atau gejala asam lambung GERD yang disertai ansietas, gejala rheumatis itu datang. Mengelola pikiran, pentingnya mengelola pikiran, ya kan, pentingnya mengelola pikiran bila sensasi dan gejala datang. Seperti apa, kenapa, ya kan, seperti apa dan kenapa. Ini pengalaman saya, sekali lagi pengalaman saya, flashback, ya kan, mungkin teman-teman juga yang baru mengalami, ya kan, atau yang sudah menjalani proses, atau apalagi yang sudah mendekati kesembuhan, itu memang prosesnya berbeda-beda. Kalau baru mengalami, pengalaman saya itu mengolah pikiran itu susah. Kenapa susah? Kita lebih banyak cemasnya, pikiran overthinking negatifnya bila sensasi dan gejala itu datang, itu kita tidak bisa mengontrol, ya kan. Itu pengalaman saya pribadi seperti itu. Kalau baru mengalami, itu mengontrol pikiran kita dengan pikiran yang positif itu susah. Yang datang akan selalu pikiran negatif. Itu baru kalau baru mengalami, misalnya ada sensasi kita sendirian di rumah, itu dulu pikiran kita sudah kemana-mana kalau sensasi datang. Padahal itu cuma dari lambung pertamanya, dari asam lambung yang naik. Ya ada persoalan di lambung kita, di kerongkongan kita, di ulu hati kita. Terus merubah pola pikir kita yang tadinya tidak kenapa-napa, jadi dengan sensasi dan gejala. Di awal-awal saya sakit dulu juga, itu lebih banyak pikiran negatifnya. Jangan-jangan ini sakit apa, apalagi di dada kiri yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Jadi kita bingung, terus selalu berpikir yang negatif. Mengelola pikiran, boro-boro mengelola pikiran, ya kan. Pikirannya selalu setiap hari, aduh, jangan-jangan saya sakit ini, jangan-jangan saya sakit ini, selalu seperti itu. Nah itu memang sekali lagi berjalannya waktu dengan proses, ya kan. Memang perlu proses semua itu, ya kan, perlu proses. Dulu kalau datang sensasi dan gejala, terus itu pokoknya hampir 100% itu yang datang pikiran negatif. Nah, berjalan waktu, terus paham akan penyakitnya, sekali lagi memahami akan penyakit kita, terus tahu cara pencegahannya, ya kan, tahu cara pencegahannya. Oh, ternyata seperti ini. Oh, ternyata yang saya harus lakukan seperti ini. Oh, berarti pikiran kita tuh salah dengan mengisi dengan pikiran yang lebih baik, diisi dengan pikiran positif. Nah itu kalau berjalan proses, sekali lagi sabar, dari mengelola pikiran dengan sensasi dan gejala yang datang itu dulu sampai saya menutup sosial media saya, dalam arti nggak pernah WA-an dengan teman, dengan keluarga. Ngelihat misalnya dulu WhatsApp itu takut, membuka WhatsApp itu takut, ya kan. Itu jadi macem-macem, jadi nggak terkontrol pikiran kita.
Ingat banget itu ada teman WhatsApp buka takut, terus berinteraksi dengan teman padahal menanyakan gimana kabarnya, itu saya nggak jawab lama itu. Terus sensasi datang setiap hari tanpa tahu saya cara pencegahannya seperti apa. Jadi tambah nggak terkontrol itu. Udah misalnya sensasi dan gejala tengah malam datang, itu malah saya over menyingkapinya secara over. Misalnya sensasi datang, dada sakit, terus gemetar di malam hari karena saya nggak tahu ini kenapa ya kan. Nah itu ternyata dari pola makan yang salah, stres yang berlebihan, pola tidur yang nggak cukup, pikiran kita yang stres berlebihan itu setiap hari selalu mengguncang psikis kita setiap hari itu. Nah itu berjalan proses. Kenapa kita harus sekali lagi ke topik bisa mengelola pikiran? Ya itu jadinya kalau sensasi dan gejala datang, berjalannya waktu pelan tapi pasti, kita akan bisa mengelola pikiran kita. Bila sensasi dan gejala datang, misalnya kita tahu pagi tidak nyaman, ada rasa tidak nyaman, ya udah nggak usah mikir yang macam-macam, jangan takut mati lah. Wah nanti saya kalau nggak ada yang nolong gimana? Wah nanti kalau saya tahu naik motor tahu kelengan siapa yang nolongin, terus kalau jatuh di jalan gimana? Nggak usah. Itu pengalaman saya juga. Jadi kalau pas seperti itu saya paling, oh ya nih semalam saya makan apa ya? Oh iya semalam saya makan ini. Oh ya udah minum air. Kalau nggak menepi sebentar, minum air putih, olah napas, minum air hangat itu. Saya selalu seringnya bawa air hangat ya kan. Udah bawa air hangat sesudah sarapan pagi udah santai. Misalnya ada datang seperti itu, kalau dulu yang saya kembali lagi ke topik itu, ya sudah tidak bisa mengontrol tapi berlahan melalui proses yang panjang. Ya sekarang misalnya datang, sekali lagi misalnya datang, ya sudah santai aja. Oh ya kemarin makan apa, oh ya kemarin kurang tidur nih. Kayak kemarin pas pulang kampung Sukabumi itu hampir 2 hari full makan pantangan, terutama ikan asin karena di kampung tuh enak kan, daun singkong dari kebun, daun pepaya, ikan asin, sambal, tempe goreng aja udah nikmatnya luar biasa dengan nasi yang enak gitu kan. Itu saya over 2 hari makan. Nah itu 2 hari agak pusing. Ya paling oh ya kemarin saya makan ikan asin kebanyakan ya, over nih makan daun singkong seperti itu. Ya udah 2 hari ya udah agak pusing itu, tapi lama-lama udahlah santai aja, diobatin, pikiran santai, ya hilang sendiri. Kerja lagi seperti sedia kala, sudah 2 hari hilang seperti itu. Jadi mengelola pikiran bagi orang-orang kita yang asam lambung yang disertai ansa itu sangat penting mengelola pikiran kita. Bila sensasi dan gejala datang, kita bisa mengontrol ya kan. Oh iya ini tadi makan apa, oh iya tadi saya terlalu banyak mikirin pekerjaan di rumah, oh pekerjaan di kantor, oh ya saya kurang tidur. Ya sudah seperti itu, nggak mikir yang macam oh jangan-jangan ntar saya bentar lagi mati, oh sebentar lagi kalau saya di jalan naik motor, kalau saya kelengan jatuh siapa yang nolongin, ntar jatuh gimana ya. Nggak usah ya kan. Yang penting kita tahu cara pencegahannya, terus mengelola pikiran. Oh saya nggak apa-apa, saya baik-baik aja. Oh ya tadi malam makan apa, seperti itu. Jadi pikirannya normal. Oh ya semalam makan ini, jadi pusing nih. Ya seperti itu aja. Nggak usah yang overthinking negatif di pikiran kita. Jadi di flashback kembali, mengelola pikiran dengan hal yang positif itu sangat penting. Jadi nanti kita bisa mengontrol setiap harinya, terus kembali normal seperti sedia kala. Dalam arti kembali normal ya kita kembali ke psikis dan fisik kita yang dulu yang baik, terus kemana-mana berani. Terus kalau misalnya memang belum mendekati kesembuhan, ya sudah kita bisa mengelola. Oh ya tadi malam makan ini seperti itu, oh semalam saya kurang tidur, oh pikiran kita yang lagi stres yang meningkatkan asam lambung atau gas asam lambung kita, ya seperti itu. Jadi sekali lagi cara mengelola pikiran itu perlu proses. Dari kita sama sekali pengalaman saya nggak bisa mengontrol berjalannya waktu. Oh iya pelan. Jadi sekarang tuh nggak kayak dulu tuh setiap hari berkeluh kesah aja kan. Sekarang ya udah sesekali aja berkeluh kesah, tapi hal-hal yang normal aja. Oke kawan, jadi sekali lagi mengelola pikiran itu sangat penting.
tapi harus melalui proses, ya kan, dalam arti ya kita ntar akan paham akan penyakit kita, terus kalau sudah tahu ya sudah kita laksanakan, ya udah berpikir normal. Oh ya tadi malam makan apa, oh ya saya banyak pekerjaan bikin stres, oh ya saya kurang tidur, contohnya seperti itu, ya udah berpikir normal. Ya itu yang saya bisa share di video kali ini. Pengalaman saya semoga membantu kesembuhan kalian, terutama psikis kalian, ya kan. Berpikir normal itu sangat penting akan keadaan kita. Ya sudah, penyakit kita asam lambung nggak usah ditambah-tambahin lagi dengan GERD plus gejala psikosomatis dan anxiety-nya. Nah itu di gejala psikosomatis dan anxiety kita normalkan, asam lambungnya nggak bergejolak, sakit kita akan lebih baik setiap harinya, terus sehat kembali seperti sedia kala. Ya, selalu beristighfar, bersyukur, dan berdoa apapun keadaan kita. Terus selalu berikhtiar, berdoa itu sangat penting. Terus mental dikuatkan ya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.